Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Oli Azahra, NIM 183020200 dari PGMI 06. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat sebuah permainan olahraga, yaitu ada 5. Yang pertama itu congklak, dan yang kedua lompat karet, dan yang ketiga itu petak umpet, yang keempat polisi bandit, dan yang kelima onca-engkleng. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang permainan onca-engkleng, pengertiannya dan manfaatnya. Pengertian dari permainan tradisional onca-engkleng adalah permainan yang dimainkan atas bidang permainan yang berupa 8 buah kotak dan 1 gambar gunung. Gambar itu dibuat di atas lantai jalanan, tempat tanah lapang atau tempat lainnya. Gambar dibuat dengan seperti arang, kapur, atau dengan kayu bilah dibuat di atas tanah lapang. Adapun manfaat dari permainan onca-engkleng ini, yang pertama, kemampuan fisik anak menjadi kuat karena di dalam permainan engkleng ini anak diharuskan untuk melompat. Dan yang kedua yaitu mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan mengajarkan kebersamaan. Terakhir yaitu dapat menaati peraturan permainan yang disepakati bersama-sama. Inilah teman-teman video contoh permainan tradisional onca-engkleng. Permainan yang kedua yaitu ongklak. Pengertian dari permainan tradisional ongklak adalah suatu permainan tradisional dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, kadang pula bisa menggunakan biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan, dan juga bisa memakai batu-batu kecil. Adapun manfaat dari permainan tradisional congklak yaitu ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu mengasah kemampuan berhitung, dan yang kedua yaitu mengasah kemampuan analisa, dan manfaat yang terakhir yaitu mengasah kemampuan interaksi. Inilah contoh permainan congklak yang bisa dimainkan lebih dari 2 orang secara bergantian. Permainan tradisional yang ketiga yaitu petak umpet. Aturan permainan ini sangat sederhana. Seseorang yang kalah dalam undian akan mencari temannya yang bersembunyi sambil menutup mata dan menghitung dari 1 sampai 70. Kemudian anak yang kalah tersebut akan menunggu teman-temannya yang sedang bersembunyi. Adapun manfaat dari permainan petak umpet ini yaitu membuat anak saling bersosialisasi. Bermain secara kolektif adalah cara yang baik dan kondusif untuk belajar bersosialisasi, karena setiap anak akan terlibat berinteraksi, yang cepat terlibat membuat anak aktif bergerak, yang sangat bermanfaat bagi kesehatannya dan pertumbuhannya. Baiklah teman-teman, inilah contoh permainan petak umpet bisa dimainkan lebih dari 5 orang. Permainan selanjutnya yaitu permainan lompat karet. Permainan lompat karet
pertama, membuat otot anak menjadi kuat dan berisi. Yang kedua yaitu melatih kemampuan otot jantung anak. Tiga yaitu membantu menambah tinggi badan anak yang seimbang. Empat, melatih kinerja otak anak agar lebih responsif. Dan yang terakhir yaitu membuat anak terhibur dan menghilangkan stresnya. Inilah contoh permainan lompat karet yang bisa dimainkan juga lebih dari 5 orang. Dan yang terakhir yaitu permainan polisi bandit. Polisi bandit ada yang berperan sebagai polisi dan juga ada yang berperan sebagai bandit. Begitu kita sepakati peran masing-masing, permainan dimulai. Pemeran penjahat atau maling ini lebih dulu bergerak, berlari sekencang mungkin agar tidak ditangkap pemeran polisi ini. Kemudian begitu semua maling tertangkap, peran pun dimainkan bergantian. Artinya yang tadinya menjadi polisi bertukar peran menjadi seorang penjahat atau bandit. Dan inilah contoh permainan yang terakhir, yaitu polisi bandit, yang bisa dimainkan juga lebih dari 5 orang. Permainan tersebut bisa kita mainkan lebih dari 5 orang, seperti petak umpet, lompat karet,